bagi kita semua. Salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dia sudah memimpin, menjaga, memelihara, melindungi kita semua bisa dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Sepanjang minggu yang telah lewat, Tuhan sudah pelihara ini semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur, Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kembali kita akan mengingat akan pengorbanan Tuhan atas kematian Tuhan di atas kayu salib, dan lewat perjamuan Tuhan malam hari ini kita akan mengingat betapa luar biasanya karya Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa hidup di dunia ini yang penuh dengan pergumulan, ya. Tadi pagi saya sentil sedikit tentang hidup ini tidak akan luput dari yang namanya fluktuasi hidup. Jadi hidup itu kali seperti gelombang, ya, lain kali di atas, lain kali di bawah. Orang lain bilang seperti roda yang terus berputar. Ada kalinya kita ada titik di bawah, tapi tiba-tiba ada di titik di atas. Sementara asik-asik di atas, tiba-tiba suka bawah. Itulah hidup, ya. Selalu berputar hidup ini. Jadi kalau saudara sekarang di dalam lembah kekelaman, kalau engkau sekarang lagi ada masalah, hidupmu sekarang lagi susah dan sebagainya, jangan kecewa, saudara. Satu saat engkau ada di atas, karena hidup ini terus berputar. Sebaliknya kalau engkau sekarang lagi ada di atas, lagi nyaman, saudara, jangan enak-enak di zona nyaman, saudara. Karena satu saat tiba-tiba bisa menurun hidupmu. Dalam segala hal, kesehatan begitu, saudara. Keluarga, hubungan dalam keluarga, ada damai-damai, tiba-tiba konflik. Ada sehat-sehat, rajin olahraga, tiba-tiba sakit, parah gitu ya. Dan yang saya cerita tadi pagi, ada seorang bintang film, ya. Dia iklan, saudara, minum minyak kelapa. Ini minyak 2 kali penyaringan, jadi sehat. Dia minum, saudara. Beberapa bulan kemudian mati serangan jantung dia. Itulah hidup. Padahal dia rajin olahraga, lagi sehat-sehatnya tiba-tiba meninggal. Nah, tadi pagi saya cerita kembali tentang salah satu konglomerat retail di Indonesia yang biasa kita suka bilang hero, ya. Ada supermarketnya, hypermarketnya yang disebut dengan Giant. Itu gerai Giant itu seluruh Indonesia, sudah. Di Bekasi besar sekali, itu tempat kami belanja dulu. Giant itu salah satu konglomerat. Itu dia punya pendapatan, saudara, per bulan itu triliun. Tetapi pada bulan Juni yang lalu, bulan Juni tahun kemarin 2022, Dewan Direksinya mengumumkan bahwa Giant itu bangkrut. Dan sekarang ditutup semua gerai Giant di seluruh Indonesia. Bangkrut, sudah. Lagi puncak-puncaknya dia bisa bangkrut. Itulah hidup di dunia ini. Seringkali di atas, seringkali di bawah. Soalnya saya selalu kasih ingat sama anak-anak Tuhan. Apalagi yang sekarang sudah diberkati. Harus jaga hati. Karena di lirung sini saja banyak orang mantan orang kaya. Banyak mantan orang kaya. Dulu kaya, oke. Sekarang tidak punya apa-apa lagi. Karena hidup seperti itu. Seringkali kita di atas, seringkali kita di bawah. Yang ada di bawah sekarang, jangan berkecil hati. Satu saat engkau akan ada di atas. Itulah hidup. Nah, tetapi bagi anak-anak Tuhan itu ada janji yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus mati di kayu salib menanggung semua kegagalan kita. Menanggung semua kekecewaan kita, menanggung semua penderitaan kita, menanggung semua masalah kita. Itu Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya mari kita percaya
Setiap bulan kita ingat akan karya Allah di kayu salib. Lewat perjamuan Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu makan dan minum perjamuan, kamu ingat kematianku. Yang kita ingat itu bukan Yesus, oh Yesus mati, hari ketiga bangkit. Bukan itu saudara. Kita harus ingat ketika Yesus mati, dia menggantikan kita. Itu sebabnya di kayu salib itu terjadi pertukaran. Kutuk ditukar dengan berkat. Kebinasaan ditukar dengan hidup kekal selama-lamanya. Itu di kayu salib. Jadi penderitaan diganti dengan kesukaan, sukacita. Depresi diganti dengan kebahagiaan. Itu di kayu salib. Itu yang harus kita ingat. Bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, kita semua anak-anak Tuhan punya peluang untuk hidup di dalam janji-janji Allah yang ajaib. Haleluya. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita akan belajar bagian firman Allah yang sangat penting. Bagaimana supaya salib Kristus itu, kematian Yesus di salib, yang kata firman sudah menggantikan kita dalam semua masalah hidup kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Bagaimana supaya itu kita alami dalam hidup kita. Karena sekali lagi kita jangan lupa ada yang namanya fluktuasi hidup. Hidup itu terus naik turun seperti itu hidup manusia. Itu fluktuasi. Tetapi orang yang ada di dalam janji Allah, fluktuasi boleh datang, tetapi kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Kita tetap akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Sebab dia sudah mati di kayu salib bagi kita semua. Itu sebabnya mari kita belajar. Sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan membacakan dulu beberapa ayat yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 1. Kita akan membaca ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya rindu ayat-ayat ini kita akan bacakan bergantian. Saya akan membaca ayat 10, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 11. Kita bergantian sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan mulai membaca ayat yang ke-10 dari 1 Korintus pasal 1. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perpecahan dalam jemaat. Ayat 10 berbunyi demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seias kata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat-ayat ini lewat pengilhaman Roh Kudus, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena jemaat di Korintus itu terjadi perpecahan. Ya. Jadi mereka tidak rukun saudara. Masing-masing mempertahankan ideologi, pembenaran diri. Mempertahankan pemahaman pribadi sehingga ketika tidak cocok mereka berselisih dan terjadi perpecahan. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan ilhaman Roh Kudus menulis surat ini. Dia katakan begini,
Dia memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka harus seia sekata. Dan dia menasihati itu bagian dari memberitakan Injil. Karena Injil pada dasarnya adalah inti dari Injil itu adalah memberitakan kabar baik yang berasal dari kasih Allah yang besar. Dan Allah itu benar-benar adalah kasih. Nah, orang-orang yang memiliki kasih, ya, itu tidak mungkin akan terpecah-pecah. Karena kasih itu sifatnya mengikat, sudah, menyatukan. Nah, ini yang Rasul Paulus sampaikan. Kenapa dia harus menyampaikan itu, menasihati jemaat di Korintus? Ayat 17 dia terangkan agar supaya salib Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Atau dengan kata lain, salib Kristus itu tidak percuma. Kalau DP terjemahan yang lebih baik, agar supaya semua yang sudah datang lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi semua berkat, semua janji yang diberikan oleh Allah karena kematian Yesus di kayu salib itu tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi percuma. Itu maksudnya, ya. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati mereka. Jangan berantem, jangan berselisih. Kamu harus seia sekata supaya pengorbanan Kristus di kayu salib tidak menjadi sia-sia. Dengan kata lain, saudara, kalau secara logika begini, kalau kita hidup berantem, kita hidup tidak rukun, ya, kita tidak saling mengampuni, itu kita membuat pengorbanan Kristus jadi sia-sia. Apa artinya? Yang saya katakan tadi, semua janji Allah di dalam pengorbanan Kristus di kayu salib itu tidak akan sampai ke kita. Artinya percuma Tuhan mati di kayu salib itu percuma karena kita tidak mengalaminya. Janji Allah di dalam kematian Tuhan di salib itu tidak kita alami. Jadi percuma, jadi sia-sia. Jadi kalau supaya Rasul Paulus bilang supaya kamu pengorbanan Kristus di kayu salib itu tidak menjadi sia-sia, maka kamu harus seia sekata. Kita harus hidup dalam kerukunan, ya. Karena saudara, berkat yang ada di salib Kristus itu sangat luar biasa, karena itu disebut dengan istilah, kalau saudara membaca di Perjanjian Baru, itu yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia Allah. Itu semua berkat, semua janji yang ada di dalam penebusan Kristus di kayu salib. Itu kasih karunia. Dan kasih karunia itu sudah dianugerahkan kepada kita, umat manusia. Tetapi tidak semua orang bisa menerima anugerah dari kasih karunia yang sudah Tuhan siapkan lewat kayu salib. Tidak semua. Hanya mereka yang hidup rukun dan damai. Kalau kita tidak hidup rukun, anugerah itu tidak akan sampai kepada kita. Ya, saya kasih perumpamaan bahwa seperti begini. Anugerah itu begini. Anugerah itu pemberian seperti hadiah, ya. Kasih karunia Allah itu adalah pemberian yang tidak bisa diadakan oleh manusia. Itu kasih karunia. Yang bisa mengadakannya cuman Tuhan sendiri. Itu kasih karunia. Jadi sekali lagi saudara, kasih karunia itu adalah hadiah yang tidak dapat tidak dapat diadakan oleh satu orang manusia. Itu sudah dianugerahkan kepada kita. Kalau anugerah dari pemerintah, kalau anugerah dari orang-orang tertentu yang memiliki banyak harta menganugerahi sesuatu kepada kita, anugerah dari manusia itu bisa orang lain yang punya uang banyak juga bisa memberikan anugerah seperti itu. Karena itu bisa diadakan oleh manusia, tetapi anugerah yang dari Tuhan yang disebut dengan kasih karunia itu tidak bisa. Karena kasih karunia itu isinya, ya. Ini saya kasih tahu isinya. Ada banyak hal janji dalam firman, tetapi ada 3 pokok yang terdapat dalam kasih karunia. Yang pertama itu adalah keselamatan.
Keselamatan itu dua. Keselamatan selama kita di dunia ini dan keselamatan untuk hidup kekal. Ya, kalau saudara baca dalam bahasa aslinya, keselamatan itu berbicara juga hal-hal manusiawi. Ya, Tuhan dapat memberikan kita keselamatan kepada hal-hal duniawi seperti makanan, minum, kesehatan, ya segala macam, keuangan dan lain sebagainya. Tetapi kalau cuma terbatas di situ, manusia juga bisa lakukan. Manusia juga bisa menganugerahi kita kekayaan dan lain sebagainya. Itu sebabnya itu bukan disebut kasih karunia, yang kasih karunia itu hanya dari Tuhan. Karena keselamatan tidak terbatas pada hal-hal jasmani. Keselamatan juga berbicara tentang hidup kekal selama-lamanya. Dan itu tidak bisa diadakan oleh satu orang manusia pun. Hanya Tuhan yang bisa mengadakannya. Karena cuma Tuhan yang memiliki surga. Sebabnya keselamatan itu adalah kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu seperti itu ya. Tetapi kalau kita hidup tidak rukun, salib Kristus itu jadi sia-sia. Jadi percuma pengorbanan Kristus. Kalau kita tidak hidup rukun. Kenapa? Karena kita tidak akan mengalami semua janji yang disebut dengan keselamatan. Jadi saudara, kalau kita tidak hidup rukun, keselamatan kita itu dipertanyakan. Kita bisa selamat atau tidak? Itu sebabnya kita perlu hidup rukun. Haleluya. Isi dari salib Kristus yang kedua adalah kita bebas dari kutuk. Ya, kutuk itu sesuatu yang kita tidak mengerti, kita tidak tahu, tiba-tiba kita sudah tanggung. Sudah mengerti ya, kutuk itu begini, sama dengan begini. Contoh kutuk kawin cerai. Kutuk kawin cerai. Ada anak-anak dari orang-orang tua yang suka kawin cerai di atas. Itu akan menurunkan kutuk kawin cerai kepada anak cucunya. Walaupun anak cucunya tidak mengerti apa-apa, tiba-tiba kutuk itu ada dalam hidupnya. Tanpa dia sadari dia menjalani hidup pergaulan yang tidak benar. Ketika dia menikah, tiba-tiba cerai. Kawin, cerai. Itu kutuk. Jadi kutuk itu menjalar di gen. Di genetika. Seperti umpamanya kutuk kemiskinan. Ada kutuk kemiskinan. Ketika kutuk itu mengalir, walaupun dia sekolah tinggi, dia mau berusaha sekolah, akhirnya tidak bisa sekolah sudah. Banyak halangan yang membuat dia tidak bisa sekolah. Mau berusaha gagal, kerja tidak diterima. Bakobong gagal panen, mengail tidak dapat ikan. Itu bukan karena dia pesalah, bukan. Salahnya itu opak-opaknya dulu, dotu-dotunya. Menurunkan kutuk di dalam hidupnya. Sehingga hidupnya dapat lihat rupa, soai terus itu orang. Coba usaha, nyanak mau berhasil. DP orang tua usahakan mau sekolah, tetap nyanak mau lulus. Nyanak mau tamat sekolah. Kasih kerja, nyanak mau dapat kerja. Pamalas. Kasih bakubong, gagal terus. Nyadak jadi apa-apa, nyadak jadi orang, istilah orang-orang tua bilang. Kenapa itu? Karena ada kutuk yang mengalir di dalam hidup. Nah itu kalau dia kawin saudara, DP anak juga ada kutuk itu. Karena kutuk itu di keturunan. Nah, kita harus percaya di salib Kristus itu. Itu kutuk sudah diganti dengan berkat. Kita harus percaya itu. Dan saya percaya setiap orang yang sadar akan hal itu. Dia percaya di salib Kristus. Itu segala kutuk sudah dipatahkan. Ketika dia putuskan kutuk, maka kutuk akan terputus. Terlepas. Jadi keturunan kutuk itu hilang. Kalau saya mau kasih contoh itu keluarga kami. Kita PO Pak dulu itu
orang hobatan. Biasa orang kalau opo-opo suka bawa opo-opo, bawa fui-fui sudah. Dukun, itu kutuk paling besar itu. Itu sebabnya kita pe opa itu walaupun dia termasuk dotu di Sangir ya. Dotu terkenal. Tapi saudara tahu hidup susah. Nggak dapat kasih sekolah anak. Kita pe papa itu. Seuntung lulus SD. Nggak bisa kasih sekolah. Miskin hidup. Karena opo-opo terus itu kita pe opa. Semua orang yang hobatan, semua opo-opo DP keturunan itu dibawa kutuk. Susah mau hidup. Mau bikin apapun soe DP hidup. Coba saudara perhatikan yang dorang pe opa-opa itu suka bawa opo-opo. DP anak cucu itu miskin semua. Mau bekerja apapun gak mau berhasil. Gagal terus. Itu harus diputuskan itu kutuk. Nah bagaimana kita mau putuskan kutuk? Kita harus percaya Yesus sudah mati di kayu salib. Menggantikan kutuk kita dengan berkat-berkat yang berlimpah. Kemudian kita berdoa dan putuskan kutuk. Hanya dengan darah Yesus kutuk itu bisa diputuskan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian kalau engkau lihat hidupmu seperti itu. Ini kita pe opak miskin, kita pe papak miskin. Kita lagi miskin, harus cepat periksa sudah. Itu mungkin ada kutuk, harus diputuskan. Atau kematian tidak wajar, ada kutuk kematian tidak wajar. Jadi ada orang keturunan dorang pemati itu bisa lewat kecelakaan, malah misik di bak mandi, ditabrak bentor. Itu seperti itu ya, atau ciri dari pohon, mati tidak wajar. Itu juga kutuk sudah. Ada kutuk sakit penyakit. Jadi kalau opak stroke, anak stroke, cucu juga stroke, cece juga stroke. Itu harus diperiksa, itu bisa saja itu penyakit karena kutukan. Kutuk penyakit, kutuk sakit penyakit. Nah kita anak-anak Tuhan kalau pingin bebas dari kutukan. Kita harus ingat Yesus sudah mati di kayu salib. Memikul semua kutuk kita. Kita dapat memutuskan di dalam nama Yesus. Dengan darah Yesus semua kutuk diputuskan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya kita harus melakukan firman Allah ini. Karena hanya orang yang menuruti firman. Dan firman yang sudah kita bacakan, orang yang hidup rukun. Sekali lagi, hanya mereka yang hidup rukun. Yang akan membuat salib Kristus itu berarti dalam hidupnya. Salib Kristus, kuasa salib Kristus itu akan dia alami. Kalau dia hidup rukun. Tetapi kalau dia tidak hidup rukun, pengorbanan Kristus menjadi sia-sia. Kenapa? Kita tidak bisa memutuskan kutuk. Kita tidak bisa diberkati. Apalagi diselamatkan. Tidak bisa. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib tidak sampai ke kita. Salib Kristus jadi sia-sia bagi kita. Makanya kita harus hidup rukun. Haleluya. Kerukunan itu sangat penting. Kemudian saudara, isi dari kasih karunia. Jadi kasih karunia itu yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama adalah diselamatkan, keselamatan, yang kedua itu bebas dari kutuk, dan yang ketiga itu kita menjadi ahli waris janji Allah. Jadi Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, janji kepada Daud, itu janji kepada umat-umat Tuhan. Kapan kita akan terima janji itu? Ketika Yesus mati di kayu salib. Haleluya. Itu sebabnya hari ini kita akan mengingat bahwa Yesus sudah mati di salib. Artinya dia sudah menanggung semuanya. Keselamatan, bebas dari kutuk, kita menjadi ahli waris itu sudah diadakan oleh Allah.
oleh Yesus di kayu salib. Itu yang harus kita terus ingat. Kita mengikuti perjamuan Tuhan. Dan satu hal yang harus kita tahu bahwa kuasa salib Kristus itu akan sampai ketika kita hidup rukun dan damai. Nah, tadi pagi saya sudah jelaskan begini, bahwa hidup rukun itu bukan sesuatu yang serta-merta datang, tidak. Hidup rukun itu harus diusahakan. Bagaimana caranya? Untuk hidup rukun, poin yang paling penting, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Karena hanya mereka yang rendah hatilah yang dapat menerima semua orang di sekitar kita apa adanya. Dan rendah hati itu salah satu bagian dari yang disebut dengan kasih. Dan sebenarnya saudara, orang yang punya kasih itu pasti rendah hati. Orang yang rendah hati itu tidak suka menuntut. Tidak suka orang yang rendah itu mudah menerima. Ya, saudara ngerti ya, mudah menerima. Jadi bisa mudah memaklumi. Oh iya, dia bikin begitu karena dia begini. Seperti Yesus Kristus. Kenapa Yesus bilang begini, belajar kepadaku karena aku itu lemah lembut dan rendah hati. Apa yang hati yang dimiliki oleh Yesus Kristus? Yaitu dia rela menjadi manusia untuk apa? Merasakan perasaan seperti manusia. Bagaimana ketika diiming-imingi oleh iblis tentang berbuat dosa. Iblis mendatangkan pikiran-pikiran untuk menggoda dia untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yesus bisa merasakan jadi manusia. Nah, orang yang rendah hati itu sanggup merasakan seperti itu. Yang biasa orang suka bilang empati. Lain kali kan orangnya ada empati. Umpamanya, saya kasih contoh gampang begini. Salah satu contoh. Umpamanya Ko Elvis lagi ada masalah berat. Umpama punya utang besar di bank. Kong kita pinjam doi Pak Ko Elvis. Kalau kita cuma lihat, oh Ko Elvis ini kan ada toko, dia punya rumah bagus, pasti ada doi. Kita nih tahu kalau dia ada utang besar umpamanya, ada utang di bank. Bahkan melebihi semua asetnya. Contoh saja ini ya. Kalau kita pinjam Ko Elvis, boleh pinjam 5 juta. Tiba-tiba Ko Elvis bilang, oh nyanda. Kita nyanda ada kalau 5 juta. Kita nggak percaya. Kalau kita cerita ke orang, udah nih Ko Elvis ini memang sekakar sekali. Mau pinjam 5 juta, dia kaya itu nggak mau kasih pinjam. Kenapa kita bicara begitu? Saudara bisa tangkap ya, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya tidak tahu dan tidak bisa merasakan apa yang Ko Elvis rasakan. Sehingga saya menuntut. Harusnya Ko Elvis begini. Masa dia bikin begini Pak kita? Kenapa? Karena saya sekali lagi, saya tidak bisa merasakan apa yang dirasakan Ko Elvis. Dan saya tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh Ko Elvis kepada saya. Kenapa seperti itu? Itu yang disebut dengan kesombongan. Saya ini pada dasarnya sombong orangnya. Sampai saya bisa ngomong begitu tentang Ko Elvis. Padahal kalau saya rendah hati, saya bisa menerima. Saya bisa ngomong, "Kenapa so kok? Ada apa so?" Bisa saja Ko Elvis cerita ke saya bisa mengerti. Oh iya, biar Joko, nggak apa-apa. Salah keadaan seperti itu. Orang yang rendah hati itu bisa memahami seperti itu. Tapi orang yang tidak rendah hati, orang yang angkuh, yang sombong, cepat menjustis, cepat menghakimi dan menuntut. Itu sebabnya orang yang tidak rendah hati itu selalu kecewa. Mudah kecewa, mudah marah, mudah tersinggung dan lain sebagainya. Nah, orang seperti itu
Sulit untuk hidup rukun. Tidak bisa. Dia akan konflik dengan banyak orang. Tapi orang yang rendah hati, yang bisa menerima, yang punya empati, yang mampu merasakan orang lain, merekalah yang bisa hidup rukun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, hidup rukun itu harus diusahakan. Kita harus mengendalikan hati kita. Jadilah orang-orang yang rendah hati, yang terbuka dan bisa menerima siapa saja. Jangan cepat menghakimi, menuntut dan kecewa dan lain sebagainya. Tidak boleh, saudara. Kita tidak akan jadi orang yang rukun. Karena yang namanya beda pendapat itu di mana saja ada. Beda pemahaman. Sama dengan orang-orang Korintus. Mereka mendewakan pemahaman mereka. Itu sebenarnya pada dasarnya orang-orang sombong. Ini jemaat yang ada di Korintus. Sehingga mereka baku tunjung, oh saya golongan Apolos, saya golongan Paulus, oh saya golongan Kristus, dan lain sebagainya. Karena mereka menganggap pemahaman mereka itu lebih benar dari pemahaman orang lain. Nah, orang-orang seperti itu sekali lagi tidak bisa hidup rukun. Kita perlu menjadi orang-orang yang rendah hati supaya kita bisa rukun, karena kita bisa menerima semua orang apa adanya. Nah, itu kasih sebenarnya, itu praktek kasih. Orang yang punya kasih harus mempraktekkan kerendahan hati. Dan saya percaya ketika kita jadi orang-orang yang rendah hati dan mampu hidup rukun dengan semua orang, maka salib Kristus tidak akan menjadi sia-sia. Haleluya. Fluktuasi hidup bisa kita alami, tetapi janji pemeliharaan Allah lewat kasih karunia Allah di kayu salib itu akan melindungi kita, memelihara kita di masa paling sulit sekalipun. Itu sebabnya Daud bilang, walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena ada gada dan tongkat dari Tuhan yang menghibur aku. Itulah orang-orang yang akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan buat karya Yesus di kayu salib itu menjadi sia-sia. Jangan jadikan salib Kristus menjadi sia-sia. Kita harus menjadikan salib Kristus itu menjadi berarti di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Hidup rukun. Karena kerukunan itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1-3, di sana bercerita tentang kerukunan. Kalau kita hidup rukun, maka berkat-berkat Allah itu akan mengalir dari kepala turun ke jubah. Itu berbicara Tuhan akan memerintahkan berkat kepada sebuah komunitas. Jadi berkat itu selalu datang di komunitas, ya. Komunitas terkecil adalah keluarga. Keluarga kita harus rukun, suami, istri, orang tua, anak harus rukun. Beda pendapat memang selalu bisa terjadi, tetapi mari kita jadi orang-orang yang rendah hati, yang bisa juga menerima dan merasakan apa yang dirasakan oleh anggota keluarga kita. Kemudian lebih luas lagi, kita harus rukun sesama anggota jemaat. Ya. Tidak boleh tidak rukun. Karena kalau kita tidak rukun, sekali lagi kita akan membuat salib Kristus itu sia-sia. Haleluya. Tetapi saya percaya kalau kita hidup rukun, maka salib Kristus tidak akan sia-sia dalam hidup kita. Keselamatan, bebas dari kutuk, dan menjadi ahli waris janji Allah benar-benar akan kita alami. Dan itulah berkat-berkat Allah yang disiapkan oleh Tuhan ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersiap-siap, kita akan langsung masuk di dalam perjamuan Tuhan. Sekali lagi, perjamuan Tuhan ini akan mengingatkan kita akan karya Allah di kayu salib. Dan percayalah, karya Allah di kayu salib itu bukan untuk dirinya, tetapi dia mati di kayu salib buat kita semua, ya. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu bukan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan Bapa di surga, bukan. Bukan kepentingan malaikat-malaikat, bukan. Yesus mati di kayu salib itu demi kepentingan kita semua. Yesus mati di kayu salib, maka kasih karunia Allah dianugerahkan dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan buat salib Kristus
menjadi sia-sia dalam hidup